Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ketika dia memikirkan hamparan hutan belantara yang tak berujung di luar, dia merasa lega. Sering ada serangan binatang iblis di negara Singhai, jadi kehidupan di sini seperti hidup di tepi. Bagi mereka yang mengira mereka kuat tetapi terpaksa tinggal di sini atau mereka yang tumbuh di sini, poin terpenting adalah mereka membutuhkan sekte atau klan keluarga yang kuat untuk mengawasi mereka. Di dunia yang berorientasi pada budidaya bela diri dari 9 benua ini, semua orang menghormati kekuatan dan bekerja untuk itu. Pada dasarnya, setiap orang berkultivasi, tetapi mereka yang memiliki beberapa pencapaian adalah 1 dari 10.000. Dari jumlah tersebut, hanya 1 dari 10.000 yang akan menonjol dan dapat mencapai hal-hal besar di masa depan. Mungkin karena itu adalah kota di perbatasan, jalan-jalan kota sangat lebar. Lalu lintas manusia tidak tinggi, dan gaya bangunan di sini rendah tetapi sangat kokoh. King Sui menemukan bahwa dindingnya terbuat dari jenis batu khusus, bahkan pintunya terbuat dari jenis logam khusus. Mereka sangat luar biasa, tebal. Pintunya bahkan tampak seperti bagian yang kokoh. Apakah kamu merasa arsitektur di sini sangat aneh? Ucap Diking memperhatikan saat King Sui melihat sekeliling dengan penuh minat, menertawakan pria di sampingnya. Ya, bangunannya terlihat sangat kokoh. King Sui tidak melihat gedung-gedung tinggi. Di luar kota ini terdapat jutaan mil hutan belantara, kadang-kadang ada beberapa binatang iblis yang masuk. Jika binatang iblis biasa masuk, maka orang-orang hanya harus kembali ke rumah dan mereka akan aman. Benar, bagaimana benua tengah didistribusikan? Sejak King Sui tiba di benua tengah, dia ingin tahu lebih banyak tentang itu. Benua tengah sama dengan benua lain. Ada 81 negara, setiap negara memiliki 81 kota. Benua tengah adalah tempat yang diperlukan untuk bepergian di dalam dunia 9 benua. Benua tengah adalah pusat dari dunia 9 benua. Untuk melakukan perjalanan antar benua, kamu harus melakukan perjalanan melalui benua tengah. Jadi, benua tengah adalah benua yang paling ramai dan paling berantakan. Diking menjelaskan kepada King Sui saat mereka berjalan bahu-membahu di jalan-jalan negara Singhai. Apa perbedaan antara benua tengah dan benua lain? Di benua lain, ibu kota benua adalah kota terbesar dan tempat paling hidup. Sekte terkuat dan klan keluarga memiliki pengaruh di sana, tetapi benua tengah berbeda. Selain beberapa negara, sebagian besar negara tidak kalah dengan ibu kota benua. Pada akhirnya, ibu kota benua adalah pusat komunikasi, jadi itu masih tempat yang paling hidup, tapi untuk kekuatan, mereka sama dengan negara lain di permukaan. Ketika dia mendengar kata-kata Diking, King Sui merasa bahwa memang begitu, di tempat yang begitu besar, tidak mudah untuk memindahkan keluarga. Moreso, sekte atau klan keluarga dengan banyak anak muda, tidak akan mudah meninggalkan rumah leluhur mereka. Rumah-rumah itu adalah hasil usaha ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Itu sangat rumit dan berantakan, belum lagi mereka akan kehilangan semua koneksi mereka. Ketika suatu wilayah menjadi besar, tentu saja akan ada peningkatan jumlah orang, dan akan selalu ada klan keluarga atau sekte yang bermunculan. Tampaknya pusat komunikasi antar negara yang berbeda adalah kota benua tengah. King Sui menebak bahwa kota benua tengah akan memiliki sekte yang sangat kuat, atau klan keluarga yang memimpin kota, atau benua tengah kota akan berubah menjadi medan perang sejak lama. Bagaimana dengan negara Singhai? Bagaimanapun, King Sui baru saja tiba di benua tengah dan negara Singhai, dia tidak bisa membuat penilaian berdasarkan apa yang dia lihat. Negara Singhai tidak termasuk negara-negara lemah itu, jadi negara Xianhai adalah negara yang sangat kuat. Kakak perempuan, lihat, itu kakak laki-laki. Tiba-tiba suara yang tinggi dan agak akrab terdengar.
King Sui melihat seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Dia sangat cantik dengan mata besar. Dia memiliki aura seseorang dari keluarga yang berpengaruh. Sebuah baju bersulam biru laut menguraikan pinggangnya yang ramping. Sosoknya tinggi dan penuh energi. Hanya saja dia tampak muda dan tidak berpengalaman. King Sui merasa bahwa dia akrab tetapi tidak dapat mengingatnya. King Sui tidak mengenal siapapun di pusat benua. Namun, mata gadis ini dengan senang hati menatapnya, bahkan bisa dianggap sangat gembira. King Sui dengan bingung mengalihkan pandangannya ke gadis lain di sampingnya, yang telah meneriaki kakak perempuan, lalu dia mengerti segalanya. Qianyu Qingqing. Dia adalah orang yang King Sui hampir salah mengira Qingqing kakak perempuannya. Gadis berusia 5 atau 6 tahun dari masa lalu telah tumbuh menjadi wanita yang sangat ramping dan elegan. Karena mereka mengucapkan selamat tinggal di kota 100 Miles, sudah lebih dari 10 tahun, wajah Qianyu Qingqing tidak banyak berubah, tapi sosoknya yang tinggi sekarang memiliki jejak ketenangan dan aura yang anggun. Wajahnya tampak telah dewasa dan memiliki pesona tertentu padanya. Kakak, di saat dia teralihkan, gadis itu sudah dengan senang hati berlari, masuk ke depan King Sui, seolah-olah dia ingin memeluk King Sui, tetapi King Sui menolak. Kamu telah tumbuh begitu besar, jika kamu tidak bersama saudara perempuanmu, aku tidak akan mengenali kamu. Ucap King Sui tersenyum dan secara alami mengusap kepalanya. Sudah 10 tahun, tidak mengherankan jika dia tumbuh sebanyak ini. Kakak laki-laki, gadis itu memeluk King Sui dan dengan senang hati berteriak. Hidupnya diselamatkan oleh King Sui, dan dia sangat terikat dengan King Sui. Meskipun sudah lama, kasih sayang semacam ini hanya akan tumbuh seiring waktu. Menepuk punggung gadis itu, dia melihat ke arah Qianyu Qingqing, yang berjalan mendekat, dan berkata, sudah lama sekali, bagaimana kabarmu? Saya baik, jadi Anda berhasil ke benua tengah. Qianyu Qingqing tersenyum saat dia melihat ke arah King Sui. Matanya yang indah bersinar jelas dengan ekspresi bahagia. Saat Qianyu Qingqing pergi, King Sui masih ingat dia menyuruhnya mengunjungi klan Qianyu untuk mencarinya jika dia berhasil sampai ke benua tengah. Siapa yang mengira dia akan bertemu dengannya begitu dia melangkah ke benua tengah. Rumahmu ada di negeri Xinghai. King Sui tersenyum dan menatap Qianyu Qingqing. Gadis itu sudah melepaskan King Sui. Dia melihat dengan penuh rasa ingin tahu pada wanita cantik yang tak tertandingi di samping King Sui. King hanya terkejut sesaat. Dengan sangat cepat, ekspresinya kembali normal. Kakak, apakah ini kakak iparku? Dia sangat cantik. Gadis itu bertanya sambil melihat ke arah King Sui dan King. Tidak, bocah kecil, berhenti membuat tebakan acak. King Sui tersenyum sambil mencubit hidung gadis kecil itu. Di sisi lain, King Sui tetap tenang dan tenang saat dia melirik King Sui. Aku bahkan belum berterima kasih padamu karena telah merawat Fei kecil. Siapa ini? Mengapa kita tidak pergi ke klan Qianyu bersama sehingga aku bisa memperlakukan kalian dengan baik? Ucap Qianyu Qingqing melihat keduanya dan tersenyum sekali lagi. Namanya King. Saya pikir akan lebih baik jika kami tidak pergi ke rumah Anda. Bagaimanapun, kita tidak bisa benar-benar tinggal di sini terlalu lama, ucap King Sui tersenyum. Prioritas King Sui adalah mengirim King ke rumahnya. Tapi kalian datang ke sini dari jauh sekali. Atau kalian hanya meremehkanku dan tidak memperlakukanku seperti teman, ucap Qianyu Qingqing memandang King Sui dengan tersenyum senang. Kakak laki-laki, kakak jarang berusaha keras untuk mendapatkan seorang pria untuk datang ke rumahnya. Qianyu Fei tertawa gembira, dasar anak nakal. Omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Qianyu Qingqing berbalik dan menatap Qianyu Fei. King Sui tertawa dengan canggung. Karena Qianyu Qingqing mengatakannya seperti ini, akan sulit bagi King Sui untuk menolaknya. Lagi pula, memang benar dia hanya bisa sampai di sini setelah melakukan perjalanan beberapa juta mil. Ini bisa dianggap sebagai semacam takdir. Saat itu, Qianyu Qingqing telah melakukan perjalanan beberapa juta mil ke benua awan hijau bersama Qianyu Fei yang baru berusia 5 hingga 6 tahun. Ketika dia di sana,
dia tidak hanya bisa bertemu dengannya, dia bahkan berhasil membantu menyembuhkan Qianyu Feifei. Dan sekarang, setelah 10 tahun, dia juga melakukan perjalanan yang sama ke benua tengah dan yang mengejutkan seseorang, dia benar-benar harus bertemu dengannya lagi segera setelah dia tiba. Bahkan King Sui yang tidak pernah percaya pada takdir mulai merasa yakin bahwa itu benar-benar ada antara dia dan gadis ini. Nasib memang hal yang sangat aneh. King Sui, mengapa kita tidak pergi? Ucap Di King tersenyum pada King Sui. Rencana awal King Sui adalah mengirim pulang Di King secepat mungkin dan misinya akan dianggap selesai. Namun, itu bukanlah pilihannya untuk mengalami insiden semacam ini. Oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya, maaf mengganggu. Jangan sebutkan itu, saya sama sekali tidak merasa terganggu. Setiap anggota keluarga saya sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda. Ucap Qianyu Feifei tertawa gembira, ya, bahkan putri kecil kami dari klan Qianyu dirawat oleh Anda. Qianyu Qingqing memelintir wajah Qianyu Feifei dan tersenyum. Ketika dia menyebutkan ini, itu membuat King Sui teringat saat Qianyu Qingqing membawa Qianyu Feifei sendirian dan melewati jutaan mil tanah terpencil ke benua awan hijau. King Sui tidak bisa menahannya rasa ingin tahu. Dia menggunakan akal spiritualnya untuk merasakan kekuatan Qianyu Qingqing. Kelas Raja Bela Diri Puncak. Dengan kekuatan sekitar 4 negara. King Sui tidak tahu apakah Qianyu Qingqing memiliki tunggangan dengannya. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan semacam ini, seharusnya tidak mungkin baginya untuk melewati jutaan mil tanah terpencil dengan damai. Oleh karena itu, King Sui merasa bahwa dia mungkin memiliki tunggangan yang hebat atau semacam harta karun yang unik. Misalnya, dia mungkin memiliki sesuatu yang mirip dengan lonceng jiwa. Mungkin, itu mungkin lebih kuat dari lonceng jiwa King Sui saat ini. Setelah beberapa saat, gerobak binatang mewah yang panjang berhenti di depan King Sui dan teman-temannya. Nona muda, Paman Dong, tolong bawa kami pulang. Baiklah, King Sui, Di King, Qianyu Qingqing dan Qianyu Feifei naik ke dalam kereta binatang yang tampak sangat nyaman. Gerobak binatang itu benar-benar mantap saat melaju di sepanjang jalan yang datar dan lebar. Tidak ada tanda-tanda gemetar. Kompartemen internal gerobak binatang itu juga sangat lebar. Itu seperti sebuah ruangan. Jendela kecil di kedua sisi gerobak dibiarkan terbuka. Mereka dapat melihat bangunan dan gerobak binatang besar yang dengan cepat lewat dari waktu ke waktu. King Sui, apa tujuanmu datang ke benua tengah? Adakah yang bisa saya bantu? Tanya Qianyu Qingqing duduk berseberangan dengan King Sui dan Di King dan bertanya dengan santai. Tidak banyak, saya hanya di sini untuk melihat-lihat dunia. Saya juga akan tinggal di sini cukup lama, jawab King Sui. Oh, jika memang begitu, mengapa kamu tidak tinggal di rumahku untuk jangka waktu tertentu? Qianyu Qingqing tersenyum, ya, kakak, ada banyak kamar kosong di rumah kita. Selain itu, hanya saya dan saudara perempuan yang tinggal di halaman rumahnya, ucap Qianyu Feifei dengan gembira. Qianyu Qingqing sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Setelah perjalanan lebih dari 2 jam, mereka telah melakukan perjalanan sekitar 1000 mil. King Sui sudah terbiasa dengan gerobak binatang semacam ini. Kecepatannya secepat angin. Pada saat ini, gaya bangunan di luar telah berubah total. Seolah-olah seluruh tempat itu dipenuhi dengan paviliun, istana, dan istana giok berhiaskan berlian. Di King, aku masih belum tahu di negara mana rumahmu berada. King Sui tiba-tiba memikirkan klan Di King. Dia hanya tahu bahwa itu ada di benua tengah tetapi dia tidak tahu di bagian mana dari benua itu. Negeri 7 bintang. Di King menjawab dengan tersenyum, Di King, apakah Anda anggota klan Di dari negeri bintang 7? Ucap Qianyu Qingqing melirik ke arah Di King dan berkata dengan kaget. Ya, Di King tersenyum dan menjawabnya, wow, jadi Sister King sebenarnya adalah seseorang dari negeri bintang 7. Selain itu, Anda bahkan salah satu anggota salah satu dari 7 bintang, klan Di, dan saya kira Sister Di King juga berasal dari benua awan hijau seperti kakak laki-laki.
Qianyu Feifei berkata dengan gembira, salah satu dari 7 bintang di klan. King Sui melirik ke arah Qianyu Feifei dengan bingung. King Sui sadar bahwa cara termudah baginya untuk menggali lebih dalam tentang topik ini adalah dengan bertanya pada gadis kecil ini sendiri. Negara 7 bintang adalah nama negaranya. Namun sebenarnya, 7 bintang dalam istilah, negara 7 bintang, mewakili 7 sekte dan klan bangsawan, yang memiliki sejarah sangat panjang. Mereka adalah klan Di, kediaman Raja Tyrant Langit, sekte pengobatan dan beberapa sekte besar lainnya. Qianyu Feifei menjelaskan dengan penuh semangat, yang memberi kesan bahwa dia sangat senang bisa menjawab pertanyaan King Sui. Kali ini, King Sui akhirnya mengetahui bahwa klan Di dan kediaman Raja Tyrant Langit berasal dari negara 7 bintang. Selanjutnya, dia juga merasa bahwa negara itu sendiri tidak boleh terlalu jauh dari negara Xinghai. Ada juga tempat yang disebut Desa Panjang Umur. Meskipun sebuah desa, itu mampu dimasukkan sebagai salah satu dari 7 bintang di negeri 7 bintang. Ini membuat King Sui curiga bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang itu. Umur panjang harus menjadi aspek utama dari desa tersebut. Tempat manapun yang dapat memperpanjang umur seseorang pasti memiliki energi spiritual yang melimpah. Itu akan menjadi tempat dengan ekosistem yang luar biasa. Selain bisa memperpanjang umur dan menanam tanaman yang berharga, tempat-tempat seperti ini juga sangat cocok untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, tidak disangka desa ini dinobatkan sebagai salah satu dari 7 bintang. Sebenarnya, masih ada satu lebih banyak kemungkinan. Bisa jadi penduduk desa yang saat ini tinggal di desa tersebut sebenarnya bukanlah penduduk desa asli. Mungkin para kultivator tangguh perlahan-lahan bercampur ke dalam desa setelah mereka menemukan tempat itu atau mereka hanya mengusir penduduk desa aslinya. Kemungkinan yang terakhir terjadi sedikit lebih tinggi. Adapun kapan itu terjadi, bisa jadi jutaan tahun sebelumnya atau bahkan lebih lama. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang terjadi dalam sejuta tahun, dia seharusnya dapat menemukannya di buku-buku sejarah atau beberapa sejarah tidak resmi. Bagaimanapun, orang-orang yang saat ini tinggal di Desa Panjang Umur seharusnya adalah orang-orang yang telah tinggal di sana selama lebih dari 1 juta tahun. Oleh karena itu, tidak perlu memikirkan apakah mereka adalah penduduk asli desa. Selain itu, King Sui menemukan Desa Panjang Umur cukup akrab. Bagaimanapun, nama desa disebutkan berkali-kali dalam inkarnasi sebelumnya. Faktanya, dia bahkan telah menemukannya berkali-kali saat dia berada di dunia virtual. Setelah setengah jam lagi, gerobak binatang itu berhenti. Nona muda, kami di sini. King Sui dan teman-temannya keluar dari gerobak binatang satu persatu. Hal pertama yang memenuhi penglihatan mereka adalah manor yang sangat mewah. Itu bahkan lebih mewah daripada yang ada di klan Hai. Apalagi luas lahannya juga jauh lebih besar. Itu mungkin karena hanya ada sedikit orang di klan Hai. Manor itu terletak di selatan. Di depannya ada jalan yang sangat lebar. Pintu besar berwarna giok hitam tampak cukup mewah juga. Pintu besar itu tingginya lebih dari 10 meter dan lebar 20 meter. Di bawah pintu ada 2 pria lapis baja. Keduanya memancarkan aura tajam dan gagah berani. Anda tidak bisa membawa pulang orang asing. Orang yang memimpin adalah pria paruhbaya yang mengenakan baju besi. Dia menundukkan kepalanya untuk menyambut Qianyu Qingqing. Pria itu memiliki tubuh yang proporsional. Dia memancarkan aura yang tak bisa diungkapkan. King Sui merasa bahwa bukan hanya orang-orang yang tinggi dan kekar yang menakutkan. Seringkali, kultivator yang benar-benar menakutkan yang telah mencapai level yang sangat kuat hanya akan memiliki tubuh yang proporsional. Mereka cenderung terlihat sangat menyenangkan dan lembut. Meskipun mereka tinggi dan berotot, mereka masih bisa mempertahankan bentuk tubuh yang baik secara keseluruhan, tetapi tampilan yang diberikan pria itu ketika dia melihat Qianyu Qingqing membuat King Sui merasa sangat aneh. Rasanya seperti dia sedang melihat seorang pelayan. Salah satu teman baikku, Qianyu Qingqing menjawab dengan sedikit kesal. Dasar anjing. Sejak kapan Anda memiliki hak untuk menanyai saudara perempuan saya?
Kesal jika kamu masih ingin hidup. Qianyu Feifei mengecam pria itu. King Sui benar-benar bingung. Qianyu Qingqing dan Qianyu Feifei adalah saudara kandung, jadi mengapa mereka diperlakukan berbeda? King Sui melihat ke arah pria paruh baya dengan keraguan. Setelah dibentak oleh Qianyu Feifei, pria itu mundur. Ini membuat King Sui merasa semakin curiga. Tapi karena ini adalah sesuatu yang terjadi di klan Qianyu, dia merasa itu bukan tempatnya untuk bertanya. Dia juga tidak merasa perlu untuk melakukannya begitu mereka melangkah ke klan Qianyu. Hal pertama yang dilihatnya adalah gunung palsu di kejauhan. Gunung palsu itu dikelilingi air. Itu benar-benar danau buatan manusia yang sangat besar. Ada 3 jembatan di atas danau buatan yang bisa dilewati orang. Di sebelah barat danau adalah seluruh area yang dipenuhi dengan pohon maple dan pohon bambu hijau, membuat tempat itu terlihat sangat romantis dan elegan. Qianyu Qingqing, klan tersebut telah menetapkan hukum sebelumnya untuk tidak membiarkan seorang pun masuk. Apa yang kamu lakukan sekarang? Mencoba mengabaikan aturan. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Qianyu Ji, sejak kapan Anda memiliki hak untuk menuduh saudara perempuan saya? Ucap Qianyu Feifei mengerutkan alisnya saat dia bertanya kepada pria yang mendekati mereka dari jauh. King Sui merasa bahwa dia seharusnya menolak permintaan Qianyu Qingqing saat ini. Apa yang terjadi? Karena keadaan telah berubah seperti itu, King Sui melihat ke arah pemuda yang sedang menuju ke arah mereka. Pria itu berusia lebih dari 30 tahun. Dia mengenakan satin berwarna putih dan memiliki sepasang mata yang cerah dan tajam. Hidungnya cukup lurus, wajahnya tampak pucat dan dicukur bersih, memberikan perasaan segar dan bersih. Dia adalah seorang pria dengan penampilan yang luar biasa. Feifei, aku hanya tidak mengerti, kenapa kamu mencoba untuk membelanya? Dia bahkan tidak benar-benar memiliki hubungan darah dengan kita. Diam. Dia adalah kakak perempuanku, kita berdua berasal dari ibu yang sama. Ayah menyebutkan sebelumnya bahwa dia akan menghukum siapapun yang berani menyebutkan ini lagi menurut undang-undang rumah. Apakah kamu sudah lupa tentang itu? Qianyu Feifei memandang Qianyu Ji dengan acuh tak acuh. Qianyu Ji tersenyum canggung. Feifei, maksudku tidak seperti itu. Bukankah ayah pernah menyebutkan sebelumnya? Wanita di klan Qianyu tidak diizinkan membawa kembali pria sendiri. Huff, Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda maksud? Pada saat ayah bertemu ibu saya, dia sudah mengandung saudara perempuan saya. Tapi meski begitu, ayah tetap mencintai ibu. Dia bahkan memperlakukan saudara perempuan seperti putrinya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda berada di posisi yang lebih tinggi daripada saudara perempuan saya di klan Qianyu? Qianyu Feifei menatap Qianyu Ji dengan jijik. Qianyu Ji tertegun. Dia dengan cepat mengubah argumennya dan bergumam diam-diam, kamu adalah pembohong kecil yang paling sering dirampok ayah. Adapun Qianyu Qingqing, pada akhirnya, dia akan menjadi alat perkawinan bagi klan. Wow, lihat ini. Baik Qingqing dan Feifei juga ada di sini. Petik 2. Kata suara yang jelas dan cerah yang bisa meringankan suasana hati orang-orang. Saudaraku, dia di sini. Saat Qianyu Feifei melihat pria itu, dia terlihat sangat bahagia. Qianyu Ji, sebaliknya, melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. King Sui memandang pria yang sama sekali tidak kalah dengan Qianyu Ji namun memancarkan aura yang jauh lebih kuat darinya. Dia sangat terkejut dengan fakta bahwa klan Qianyu memiliki gen yang sangat bagus. Masing-masing terlihat sangat bagus. Qingqing, siapa dua ini? Pria itu memandang Qianyu Qingqing sambil tersenyum. Ini adalah orang yang menyembuhkan Feifei pada saat saya pergi ke benua awan hijau. Sejak kami bertemu dengannya hari ini, saya mengundangnya ke rumah kita. Ucap Qianyu Qingqing masih mempertahankan ekspresi netral. Sejak awal, tidak ada perubahan sama sekali. Seharusnya Anda melakukannya lebih awal. Jadi kamu yang menyelamatkan adik perempuanku. Sebenarnya ayah ingin pergi ke benua awan hijau untuk bertemu denganmu, sehingga dia bisa berterima kasih dengan baik. Hanya saja dia selalu sibuk.
itulah mengapa dia tidak benar-benar bisa meluangkan waktu untuk melakukannya. Karena Anda telah datang ke benua tengah, Anda harus memberi klan Qianyu kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan benar. Ucap pria itu tertawa kegirangan. Cara dia berbicara sangat ramah. Saya lupa memperkenalkan diri. Namaku Qianyu He. Saudaraku He, panggil aku King Sui. King Sui menjawab, Saudara Sui, percaya atau tidak, saya memiliki naluri yang sangat baik. Saya memiliki perasaan bahwa kita akan bergaul dengan sangat baik. Begitu saya bertemu Anda, saya sudah merasa sangat nyaman. Saya berharap di masa depan, kita dapat saling mendukung. Ucap Qianyu He memandang King Sui sambil tersenyum. Saya tidak akan keberatan selama saudara He baik-baik saja dengan itu, jawab King Sui tersenyum. Tentu saja tidak, ayo pergi. Saya yakin makan malam klan sudah siap. Ucap Qianyu He dengan senang hati memberitahu King Sui dan Di King. Dia bahkan dengan bersemangat berjalan bersama mereka bahu-membahu menuju aula utama. King Sui merasa seperti berada di tengah kabut. Dia hanya ingin bersantai di sini selama 1,5 hari sebelum pergi. Tidak lama setelah mereka mulai berjalan, mereka sudah bisa melihat seorang pria paruh baya yang tampan, dan beberapa pria dan wanita di belakangnya. King Sui sudah tahu bahwa pria paruh baya yang tampak sopan adalah ayah mereka. Mereka terlalu mirip, sayangnya, Qianyu Ji dan Qianyu He tidak terlihat sewibawa pria ini. Tuan, karena Anda telah menyelamatkan putri kecil saya, Qianyu Dingjun, pasti akan berterima kasih dengan baik. King Sui terkejut dengan informasi yang baik dari klan Qianyu tentang dirinya telah tersebar begitu cepat, meskipun baru beberapa saat sejak dia tiba. Senior Qianyu, panggil saja aku King Sui. King Sui tersenyum dan memberitahu pria paruh baya yang tidak terduga itu. Jika itu masalahnya, King Sui, Anda dapat memanggil saya Paman Jun, jika Anda tidak keberatan. Baik Paman Jun, King Sui menyapa Paman Jun. King Sui secara alami tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus sejak dia baru saja tiba di benua tengah. Dari saat dia bertemu pria paruh baya ini, dia sudah tahu bahwa klan Qianyu adalah klan bangsawan yang cukup ternama. Baiklah, ayo, semuanya ayo masuk. Tidak ada orang asing di rumah ini, ucap pria itu tersenyum ramah mempersilahkan mereka. Memang, tidak ada orang asing di sekitar meja makan karena semuanya adalah keturunan langsung dari Qianyu Dingjun. Ada juga beberapa lusin bangunan yang mirip dengan rumah ini di negeri Qinghai. Namun, master klan Qianyu ini bukanlah Qianyu Dingjun, tetapi kemungkinan dia menjadi master sangat tinggi menurut sumber. King Sui, kamu menyelamatkan hidup Fei Fei. Jadi terimalah ini sebagai tanda terima kasih kecil kami, ucap Qianyu Dingjun sambil menunjuk ke kotak hiasan yang sedang dibawa ke King Sui. Paman Jun, apa maksudmu dengan ini? King Sui menggelengkan kepalanya dengan lembut saat dia menatap Qianyu Dingjun. Dia dilahirkan lemah, dan seringkali dia hampir tidak bisa hidup. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Qianyu Qingqing bersikeras membawa Fei Fei untuk menemukan obat di bagian terlemah dari dunia 9 benua, yaitu benua Green Cloud. Bahkan dengan fasilitas terbaik di berbagai wilayah di benua tengah, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Nah, katanya penyelamat Fei Fei tinggal di sisi barat dunia. Dan Anda, penyelamat itu, ada di sini sekarang. Anda harus menerima ini. Itu membuat saya menjadi orang paling bahagia di dunia karena mengetahui bahwa Fei Fei masih bisa hidup sehat. Itu adalah kata-kata yang datang langsung dari hati seorang ayah. King Sui menyukai dua jenis orang, seseorang yang menghormati orang tua mereka, dan seseorang yang akan melindungi anak-anak mereka dengan hidup mereka. Kedua jenis orang ini memiliki kesamaan, dan itu adalah kebaikan. Mereka tidak akan pernah kehilangan sifat mereka, jadi bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang salah, King Sui masih bisa memaafkan mereka dengan mudah. Paman Jun, saat aku menyelamatkan gadis kecil ini, niat untuk mengambil rejeki tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Bahkan jika dia adalah anak dari keluarga normal,
aku tetap akan meminjamkan tanganku padanya tanpa ragu. King Sui tersenyum dan menolak hadiah itu. Ada beberapa prinsip yang masih perlu dia pertahankan. Jika tidak, hal-hal akan menjadi serba salah dengan sangat cepat dan mudah. Kamu tidak tahu siapa kami saat itu. Kamu hanya tahu tentang klan kita hari ini, kan? Qianyu Qingqing menyeringai. King Sui, apakah kamu menerima atau tidak? Aku masih ingin berterima kasih. Pada saat ini, seorang wanita muncul di belakang Qianyu Dingjun dan berbicara. King Sui bersikeras menolak hadiah itu, yang mendorong Qianyu Dingjun untuk melepaskan usahanya untuk membujuk King Sui lebih jauh. Dia adalah seorang wanita yang menarik dan anggun dengan sikap menawan yang bisa membuat malu semua wanita lain. Dia bisa dengan mudah menyaingi wanita lain dengan pesonanya yang tampaknya telah terakumulasi dengan pengalaman dan latihan selama bertahun-tahun. King Sui memandangi Di King yang berdiri di sampingnya. Dia sedang memikirkan tentang bagaimana dia bisa menjadi secantik wanita ini seiring bertambahnya usia. Wanita ini adalah Ibu Fei Fei. Qianyu Dingjun menikahinya dengan rela bahkan ketika dia memiliki Qingqing di sisinya. Nyonya, tolong jangan terlalu merepotkan saya. Saya memperlakukan Fei Fei sebagai adik perempuan saya dan bukan yang lain. Jika Anda berada di posisi saya rasa Anda juga tidak akan menerimanya. King Sui berkata sambil tersenyum padanya. Desakan King Sui untuk menolak hadiah itu telah membuat beberapa anggota klan Qianyu terkesan. Siapapun yang memiliki setengah otak dapat melihat bahwa dia bukanlah seorang penipu, atau seseorang yang bermaksud untuk mengambil keuntungan dari orang-orang kaya. Tentu saja, akan ada orang lain yang mengira King Sui bermaksud mencari keuntungan yang lebih baik dengan bermain rendah hati. Paman Jun, kita pergi dulu. Kami akan kembali lain kali. King Sui melihat ke arah Di King, memberi isyarat kepadanya bahwa mereka akan pergi. Kemudian dia berdiri dan dengan sopan minta undur diri. Tidak, Anda baru saja datang dan sekarang Anda pergi begitu cepat. Aku tahu kamu terburu-buru dalam perjalananmu, akan lebih baik jika kalian istirahat di sini untuk sementara. Jika Anda butuh sesuatu, klan Qianyu kami mungkin bisa menawarkan bantuan untukmu. Selama itu sesuatu yang bisa saya lakukan, saya akan melakukannya. Qianyu Dingjun berkata dengan tenang setelah dia merenung sejenak. King Sui terkekeh ketika mendengar kata-kata itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan dengan sopan menolak. Dia tahu bahwa kata-kata ini diucapkan dengan ketulusan dan kebaikan. Meskipun pada dasarnya dia bukan fisiognomis, dia masih bisa merasakan niat orang lain. Ini mungkin salah satu tanda bahwa sense spiritual King Sui semakin kuat. Paman Jun, tidak apa-apa. Saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Jika saya tidak bisa melakukannya, maka saya akan kembali dan mencari bantuan Anda. Tolong jangan abaikan keponakan Anda ini, jika saya kembali meminta bantuan Anda, ucap King Sui terkekeh. Haha, King Sui, saya tidak dapat berbicara untuk yang lain, tetapi kata-kata saya membawa bobot. Ketika saya telah memilih kata-kata saya dengan hati-hati, saya tidak akan pernah menariknya kembali setelah saya mengatakannya. Jika saya membuat janji, saya akan memenuhinya, bahkan jika tulang saya dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Ucap pria paruh baya tersebut dengan tersenyum. Karena itu, King Sui tidak punya pilihan selain tinggal di kediaman Qianyu selama 1 malam. Karena dia tinggal, dia bisa mengetahui beberapa hal penting tentang klan Qianyu juga. Tuan saat ini dari klan Qianyu adalah ayah Qianyu Dingjun. Klan Qianyu juga berpenduduk padat. Ini karena ayahnya memiliki belasan saudara kandung yang tinggal di bawah satu atap. Beberapa telah meninggal, tetapi beberapa yang tersisa. Qianyu Dingjun juga memiliki beberapa saudara kandung, sepupu dari pihak ayahnya, dan sepupu dari pihak ibunya. Kemudian mereka juga memiliki beberapa anggota dari generasi Qianyu, yang seluruhnya berjumlah sekitar 1000 anggota. Namun, beberapa dari mereka tidak tinggal di bawah atap yang sama dengan Qianyu Dingjun. Jika tidak, keluarga mereka akan membanjiri mansion dalam waktu 1000 tahun.
Inilah definisi keluarga yang hebat. Kelahiran sang majikan pada akhirnya akan berujung pada kelahiran cucunya. Seperti Qianyu Dingjun, dia memiliki sekitar 10 putra dan 6 putri. Istrinya yang lain masih membawa 5 anak lainnya. Para wanita di dunia 9 benua diketahui memiliki rata-rata 2 anak. Namun, pria yang kuat akan selalu memiliki lusinan wanita di sisinya. Bahkan jika masing-masing wanita melahirkan hanya 1 anak, jumlahnya juga akan menjadi sekitar selusin. Intinya, orang biasa hanya punya 1 istri. Mereka akan memiliki rata-rata 2 hingga 4 anak, dan hingga 5 atau 6 anak. Para orang tua ini akan membesarkan anak-anak mereka untuk menghidupi mereka di hari tua. Selain itu, seni bela diri sangat didorong di dunia 9 benua, jadi akan umum bagi seseorang untuk mati karena pertempuran di jalur kultivasi. Hasilnya, semakin banyak anak yang bisa mereka lahirkan, semakin baik. Jika ada kejadian yang tidak menguntungkan, anak-anak yang tersisa tetap bisa menghidupi orang tuanya. Pada saat yang sama, fakta bahwa Qianyu Qingqing bukanlah putri kandung Qianyu Dingjun masih melekat di benaknya. Sebelum dia bertemu wanita itu, dia sudah menjadi ibu bagi anaknya. Tapi Qianyu Dingjun sangat mencintainya, jadi dia memutuskan untuk menikahinya. Insiden ini dikabarkan telah menyebabkan kehebohan dalam keluarga, terutama bagi tuan dari klan Qianyu, yang sangat marah pada putranya sendiri. Dan karena alasan itu, Qianyu Dingjun tidak dianggap sebagai penerus klan Qianyu berikutnya. Jika bukan karena insiden itu, dia akan menjadi penerus paling ideal untuk mengambil alih klan Qianyu di antara saudara-saudaranya. Meski begitu, King Sui masih sangat menghormati Qianyu Dingjun karena keteguhan hatinya dan rasa tanggung jawabnya terhadap masalah keluarganya. Pada siang hari, Qianyu Dingjun telah menyaksikan tindakan tak termaafkan penjaga gerbang Paruhbaya, dan dalam kemarahan, dia membunuh pria itu di tempat. Dia bahkan menghajar Qianyu Ji yang pertama kali menghasut masalah ini. Qianyu Ji kemudian dikurung di kamarnya selama sebulan. Setelah itu, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian tersebut. King Sui tidak tahu alasan eksekusi spontan penjaga gerbang dan penahanan Qianyu Ji sampai baru-baru ini ketika dia mengetahui tentang keluarga mereka. Jika dia tahu tentang itu sebelumnya, dia tidak akan membiarkan mereka dengan berani menggertak Qianyu Qingqing di depan gerbang. Terlepas dari itu, Qianyu Qingqing tidak akan mengatakan apa-apa tentang diintimidasi kepada ayahnya, dan Fei Fei tidak diizinkan untuk memberitahu Qianyu Dingjun juga. Dia tahu dia bukan putri kandungnya, jadi dia memilih untuk diam tentang itu. Sayangnya, Fei Fei menjadi gila karena saudara perempuannya diintimidasi, jadi karena marah, dia secara tidak sengaja memberitahu Qianyu Dingjun tentang insiden itu. Hal ini kemudian membuat Qianyu Dingjun marah. Dia pergi untuk menghajar Qianyu Ji tanpa ragu-ragu. Wanita yang dicintainya hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ibu Qianyu Ji dan yang lainnya memohon agar Qianyu Dingjun berhenti memukuli Qianyu Ji dengan papan, tetapi dia terus melakukannya. Dia memiliki teknik tertentu saat memukuli putranya. Dia akan memukuli anaknya secara langsung, tapi tidak pada area tulang. Pemukulan papan adalah semacam hukuman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Butuh sekitar 100 kali pemukulan sebelum Qianyu Dingjun berhenti. Daging Qianyu Ji sudah babak belur dan robek, tapi tulangnya masih baik-baik saja. Bahkan ibu Qianyu Ji tidak bisa bersuara. Dia hanya berdiri di satu sisi dan menyeka air matanya. Setelah kejadian itu, Xuan Yu, bahkan jika Qianyu Qingqing tetap diam, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang itu? Saya telah memberi Anda semua hak untuk semua urusan keluarga. Mengapa Anda tidak membantu Qianyu Qingqing? Apakah kamu merasa senang melihatnya menderita seperti ini? Qianyu Dingjun berkata setelah dia selesai menghajar Qianyu Ji. Qianyu Dingjun pasti merasa tidak nyaman saat menghajar Qianyu Ji ratusan kali. Meski Qianyu Ji tidak berharga, pada akhirnya dia tetaplah putranya. Bertahun-tahun tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk mengendalikannya, dia tetaplah anak yang tidak berguna.
Dia adalah orang yang berpikiran sempit, tidak toleran, kupet, dan pelit. Kadang-kadang, Qianyu Dingjun akan mempertanyakan bagaimana dia bisa membesarkan anak yang tidak berharga selama hidupnya sebagai seorang ayah. Wanita itu menghela nafas, Qianyu Qingqing tidak akan membiarkan saya mengatakannya, jika tidak, dia akan meninggalkan klan Qianyu. Kamu tahu bagaimana dia? Karena King Sui ada di sini bersama kita hari ini, saya akan menjelaskannya sekarang. Saya tidak takut orang tertawa di belakang saya 30 tahun yang lalu, dan saya masih tidak takut sekarang. Qianyu Qingqing adalah putri saya, dan dia tidak dapat disangkal lebih terkait dengan saya daripada putri kandung saya sendiri. Di masa depan, jika ada yang berani merepotkan putriku lebih jauh, aku akan mengikis kulit mereka. Ucap Qianyu Dingjun memegang Qingqing di tangannya dan berbicara dengan nada meraung. Kata-kata ini dimaksudkan untuk anggota klan Qianyu serta orang luar saat ini. Beberapa murid dari klan lain yang sama-sama cocok dalam hal kekuatan dengan klan Qianyu terkadang menggunakan topik ini untuk menggoda murid klan Qianyu. Ayah, tolong jangan seperti ini. Bagaimana aku bisa tinggal bersamamu seperti ini? Ucap Qianyu Qingqing menatap mata Qianyu Dingjun. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya dan mempertahankan ketenangannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa membuatnya tenang dan akhirnya menangis di pelukan Qianyu Dingjun. King Sui bahagia untuk Qianyu Qingqing karena dia memiliki ayah yang hebat. Dia menghela nafas lega setelah semuanya akhirnya selesai. Setiap orang memiliki cerita untuk diceritakan, seperti dirinya sendiri. Tidak ada yang akan tahu tentang masa lalu orang lain jika cerita mereka tidak diceritakan kepada siapapun. Jadi tidak aneh kalau ini terjadi di depan matanya. Paman Jun, bolehkah saya menanyakan sesuatu tentang masalah kultivasi? Ucap King Sui. King Sui dapat merasakan bahwa Qianyu Dingjun dapat menyaingi kekuatan Raja Kediaman Tiran Langit, meskipun tidak yakin dengan kekuatan aslinya. Namun, keduanya sama-sama Martial Saint. Mengenai level mana Qianyu Dingjun berasal, King Sui juga tidak pasti. Tentu saja Anda bisa. Ikuti saya, mari kita bicara di ruangan saya. Qianyu Dingjun sangat ramah dan bersahabat. Dia membawa King Sui bersamanya dan mereka melambaikan tangan kepada anggota klan Qianyu lainnya sebelum meninggalkan ruang tamu bersama. Mereka menyusuri jalan setapak batu yang sempit dan datar yang dikelilingi oleh flora dan fauna. Karena banyaknya tumbuhan dan bunga, udara dipenuhi dengan aroma segar yang jernih. Dalam beberapa saat, mereka telah sampai di halaman yang terpencil. Qianyu Dingjun membuka pintu ruangannya, dan masuk ke dalam bersama dengan King Sui. Ruangan itu dikelilingi deretan rak buku yang dijejali buku dan karya sastra. Buku-bukunya tertata rapi, tapi jumlah buku tak terkira. Keduanya duduk berhadapan di sekitar meja belajar. Ruangan itu dipenuhi dengan bau buku dan kertas yang halus. Paman Jun, saya ingin tahu perbedaan kekuatan antara setiap prajurit Martial Saint. King Sui tidak ingin memikirkan waktu yang tepat untuk terobosannya ke level Martial Saint lagi. Tidak masalah apakah dia membutuhkan kekuatan fisik 10 negara atau perlu mengkonsumsi 5 elemen buah surgawi untuk melampaui Martial Saint, karena dia merasa bahwa terobosan ke teknik penguatan kuno lapisan surgawi ke-6 lebih penting daripada terobosan ke Martial Saint. Martial Saint terlemah hanya memiliki kekuatan dari 10 negara. Seorang Martial Saint tingkat 1 akan memiliki kekuatan 10 negara menjadi 200 negara. Seorang Martial Saint tingkat 2 akan memiliki kekuatan 200 negara hingga 400 negara. Seorang Martial Saint tingkat 3 akan memiliki kekuatan dari 400 negara ke 600 negara, dan seterusnya. Kelas berikutnya berlanjut hingga kelas 10 akan selalu menambah kekuatan sekitar 200 negara. Sedangkan sisanya, saya tidak yakin lagi. Qianyu Dingjun berkata dengan tenang. King Sui menemukan bahwa perbedaan kekuatan antara setiap Martial Saint semuanya benar-benar seimbang setelah mendengarkan Qianyu Dingjun. Masing-masing dan setiap tingkatan berbeda dengan kekuatan 200 negara. Kekuatan sebenarnya tidak berlipat ganda.
Saat King Sui memikirkan lebih dalam tentang ini, dia mulai mengerti mengapa. Semakin kuat kultivator, semakin signifikan tingkat peningkatan kekuatan mereka jika dibandingkan dengan kultivator biasa. Misalnya, jauh lebih cepat bagi kultivator martial saint untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan kekuatan satu negara dibandingkan dengan kultivator biasa. Namun demikian, jumlah waktu dan upaya yang mereka butuhkan untuk tumbuh lebih kuat akan sangat menakutkan. Untuk dua martial saint yang kekuatannya berbeda di sekitar 200 negara, hampir tidak mungkin bagi yang lebih lemah untuk melewati kelasnya dan menantang martial saint kelas yang lebih tinggi. Tetapi jika itu adalah dua martial saint dengan kekuatan yang hampir sama bertarung satu sama lain, peluang menang akan sangat bergantung pada keterampilan mereka. Paman Jun, apakah ada orang di benua tengah yang berada di atas martial saint? King Sui memandang Qianyu Dingjun dengan senyum rendah hati. Dia sangat ingin tahu apa tingkat kultivasi tertinggi yang dicapai seorang pejuang di seluruh dunia 9 benua. Sebenarnya, saya juga tidak terlalu yakin tentang ini. Ini karena saya belum benar-benar mencapai level itu. Ada banyak kultivator di seluruh dunia 9 benua. Segalanya mungkin, bagaimana menurutmu? Qianyu Dingjun memandang King Sui dan terkekeh. Anda benar juga, Paman Jun, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kediaman Raja Tiran Langit? King Sui bertanya setelah berpikir sebentar. Salah satu dari 7 bintang di negeri bintang 7, kediaman Raja Tiran Langit. Ucap Qianyu Dingjun memandang King Sui dengan ragu. Ya, King Sui menganggukkan kepalanya dan menjawab. Qianyu Dingjun menatap King Sui sebentar. Setelah itu, dia berkata, King Sui, apakah ada yang ada di pikiranmu? Saya sebutkan sebelumnya bahwa saya pasti akan membantu Anda jika ada sesuatu yang Anda butuhkan. King Sui tersenyum saat dia melihat ke arah Qianyu Dingjun. King Sui dengan jelas mengetahui bahwa Qianyu Dingjun mulai menyadari sesuatu. Namun meski begitu, dia tetap bersikeras membantunya. Ini membuat King Sui merasa bahwa Qianyu Dingjun benar-benar seseorang yang layak untuk dijadikan teman. Paman Jun, aku tahu, aku tidak akan bertindak gegabah. Jika aku benar-benar pergi tanpa pilihan, aku akan datang untuk mencari Paman Jun. Untuk saat ini, aku berharap bisa melakukan semuanya sendiri. Tanpa pengalaman ini, bagaimana saya akan meningkat? Ucap King Sui tersenyum saat dia menolak tawaran Qianyu Dingjun. Haha, baiklah. Itulah yang aku suka darimu. Hair masih sedikit lebih rendah darimu. Ucap Qianyu Dingjun sembarangan. Saudaraku, dia terlihat cukup baik. Selain itu, dia benar-benar berpikiran terbuka dan dilahirkan dengan wawasan yang mendalam. Jangan khawatir tentang itu Paman Jun. Di masa depan, Brother He akan memiliki prestasi yang menjadi miliknya. Ketika Qianyu Dingjun mendengar kata-kata King Sui, dia tertawa sangat bahagia. Ayah mana yang tidak ingin putranya lebih sukses dari diri mereka sendiri? Yang terpenting, pujian dari pemuda di depannya yang membuatnya merasa sangat bahagia. Dari pandangan pertama, Qianyu Dingjun sudah tahu bahwa King Sui benar-benar tidak biasa. King Sui, negara bintang 7 dan negara Xinghai hanya dipisahkan oleh satu negara. Di seluruh benua tengah, kekuatan negara bintang 7 dianggap cukup rata-rata. Bagaimanapun, kekuatan negara-negara di benua tengah hampir sama. Saya tidak mengatakan bahwa setiap negara kuat, namun, benua tengah adalah yang terbesar di antara 9 benua dan juga yang paling maju. Terlepas dari apakah itu kekayaan atau kekuasaan, itu dapat dengan mudah dimasukkan dalam 3 teratas di antara benua. Qianyu Dingjun menjelaskan dengan lambat. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, kediaman Raja Tiran Langit adalah yang terlemah di antara 7 bintang di negeri 7 bintang. Namun, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Di. Klan Di bukanlah yang terkuat di antara 7 bintang. Meskipun kediaman Raja Tiran Langit adalah yang terlemah di antara 7 bintang, itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan yang lain dalam hal kekuatan.
Fakta bahwa mereka dapat disebut sebagai salah satu dari 7 bintang membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak terlalu lemah. Tapi sekali lagi, mungkin juga ada individu tangguh di negeri bintang 7 yang mampu menyapu seluruh 7 bintang. Semua ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Ada juga beberapa klan dan sekte yang tidak termasuk di antara 7 bintang, namun sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, eksterior tidak selalu berarti segalanya. King Sui sangat setuju dengan sudut pandangnya. Paman Jun, apa Anda tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki prajurit terkuat dari kediaman Raja Tyrant Langit? King Sui sangat prihatin tentang masalah ini. Mengenai ini, saya tidak bisa memberikan jawaban yang akurat. Apa yang ditampilkan di luar tidak selalu berarti apa-apa. Sejauh yang saya tahu, kediaman Raja Tyrant Langit memiliki prajurit yang merupakan Martial Saint kelas 4. Ketika King Sui mendengar ini, dia merasa lega. Dia merasa bahwa mencapai level itu bukanlah mimpi yang jauh. Belum lagi ini hanya kekuatan yang ditunjukkan oleh kediaman Raja Tyrant Langit kepada publik. Dan dengan demikian, King Sui dan Di King tinggal di klan Qianyu selama sehari. Meskipun upaya klan Qianyu terus-menerus dalam meyakinkan mereka untuk tetap tinggal, mereka masih memutuskan untuk pergi. Namun, meski hanya sehari, hubungan antara King Sui dan klan Qianyu telah meningkat secara signifikan. Kedua belah pihak sangat mengapresiasi persahabatan ini. Mereka mengirim King Sui dan Di King pergi dan mengawasi sampai mereka meninggalkan pandangan mereka. Ayah, bagaimana dengan kakak King Sui? Ucap Qianyu Fei Fei memeluk salah satu lengan Qianyu Dingjun dan bertanya dengan menawan. Dia sangat bagus, hanya saja kamu masih terlalu muda. Ayah pikir kau akan menjadi pasangan yang cocok dengannya, ucap Qianyu Dingjun menanggapi setelah berpikir sejenak. Ayah, aku tidak bermaksud seperti itu. Ayah yang buruk, kamu hanya tahu bagaimana mengolok-olok saya. Kakak laki-laki adalah seseorang yang sudah memiliki beberapa istri cantik. Masing-masing dan setiap dari mereka adalah wanita cantik yang bisa menjatuhkan negara. Qianyu Fei Fei menginjak kakinya dengan marah. Baiklah, baiklah. Ayah akan berhenti membicarakan hal ini. Penger. Ayah ingat kalian mengatakan kepada ayah bahwa tidak banyak pria muda yang lebih unggul dari kalian. Jadi, bagaimana perasaan kalian tentang King Sui? Qianyu Dingjun bertanya bahkan tanpa menoleh. Sayangnya, aku harus mengakui bahwa aku bukan tandingannya, jawab Qianyu He tersenyum pahit. Begitu dia bertemu King Sui, dia sudah merasa ada celah besar antara dia dan pemuda itu. Aku tidak akan benar-benar tahu kecuali aku harus melawannya, ucap pria muda lainnya berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah putra kedua dari Qianyu Dingjun dan seorang pemuda tokoh terkenal di antara generasinya di klan Qianyu. Dia adalah kultivator martial king puncak meskipun usianya masih muda, dan juga seorang pejuang yang memiliki kekuatan 10 negara. Dia adalah penerus muda yang penting dan luar biasa dari kepala klan Qianyu dan orang tua lainnya. Dia seperti Qianyu Dingjun, seorang pemuda yang aneh. Hanya saja kepribadiannya sedingin es. Kamu bukan tandingannya, ucap Qianyu Dingjun tersenyum lembut. Aku akan menggunakan pedang penuai jiwa, jawab Qianyu Peng menanggapi setelah berpikir sejenak. Kamu masih kekurangan sesuatu yang dia miliki, ucap Qianyu Dingjun mempertahankan senyumnya saat dia menjawab. Kepribadian Qianyu Peng sangat dingin. Meskipun demikian, dia benar-benar mengagumi ayahnya. Sampai-sampai dia hanya mengagumi ayahnya yang pantang menyerah, tetapi tidak untuk orang lain, bukan untuk kakeknya, kepala klan, atau orang tua lainnya dari klan. Dia selalu merasa bahwa apapun yang dikatakan Qianyu Dingjun adalah benar. Tapi sekali lagi, itu karena Qianyu Dingjun memiliki kekuatan yang cukup untuk meyakinkannya akan hal itu. Beralih ke perjalanan King Sui. King Sui, maukah kamu masuk ke mansionku? Ucap Di King tersenyum. Burung api terbang menuju negeri 7 bintang. Setelah 3 hari penerbangan, kota 7 bintang sudah terlihat. Pasangan itu berdiri di belakang burung api ketika Di King menanyakan pertanyaan ini kepada King Sui. King Sui tetap diam, mungkin karena Di Chen,
tetapi King Sui benar-benar membenci klan Di. Selain itu, mereka berhubungan baik dengan kediaman Raja Tyrant Langit. Jika suatu hari dia mencoba bertarung melawan kediaman Raja Tyrant Langit, apakah klan Di akan ikut campur? Lupakan saja, aku tidak akan memaksamu, karena bahkan saudari telah menerimamu diam-diam. Kita sudah sampai, biarkan aku turun. Di King tersenyum lembut saat dia melihat pria yang sangat tulus di depannya yang tidak pandai berbohong. Sepanjang perjalanan 3 bulan ini, semakin dia berinteraksi dengannya, semakin dia menganggapnya tidak biasa. Dia selalu bisa menjaga kepalanya tetap dingin setiap kali dia menghadapi situasi genting. Dia juga menunjukkan belas kasihan pada dirinya sendiri tetapi juga lawannya. Namun, jika itu adalah masalah yang sangat serius, dia tidak akan ragu untuk menghilangkannya. Di King sedikit teralihkan. Mungkinkah alasan mengapa dia begitu memedulikannya hanya untuk saudara perempuannya? Pada saat dia bersamanya, dia merasa bahwa kemampuannya jauh melebihi keturunan dari klan Di serta klan aristokrat lainnya. Arogansi dan kebanggaan keturunan dari klan aristokrat adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditinggalkan sepenuhnya, meskipun mereka berusaha keras untuk menutupinya. Ini karena mereka tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, dan sangat sedikit yang mampu menyadari bahwa kesombongan seperti ini akan merugikan orang lain. King Sui sudah bisa melihat rumah mewah yang tak tertandingi di kejauhan. Dia bisa dengan jelas melihat gunung palsu yang sangat besar di depan gerbang. Di bawah sinar matahari, 2 kata besar, Wu Jin bersinar sangat terang. Klan Di. 2 kata besar itu setidaknya setinggi 10 meter, langsung menghadap gerbang lebar klan Di. Di depan gerbang lebar Wu Jin ada 2 patung batu binatang yang menjulang tinggi. Kamu yakin tidak ingin masuk, ucap Di King memandang King Sui. Saya akan pergi dari sini, jawab King Sui. Lalu kemana kamu ingin pergi? Apakah Anda punya tempat untuk pergi? Ucap Di King mengernyitkan alisnya yang hitam pekat. Tepat ketika King Sui hendak menjawab, beberapa pria muda mulai mendekati mereka. Dilihat dari penampilan mereka, King Sui sudah tahu bahwa mereka akan datang untuk Di King. Kinger, ini benar-benar kamu. Kamu kembali. Ini bagus. Orang yang memimpin adalah pria yang tinggi dan kokoh serta ceria. Armor ringan yang dia kenakan membuat tubuhnya terlihat sangat proporsional. Dia memancarkan aura ledakan dari tubuhnya. Helian Wei, apakah kita sedekat itu? Jika kamu masih tidak tahu cara yang benar untuk memanggilku, aku tidak keberatan memukulmu sampai kamu mengerti. Ucap Di King mengerutkan alisnya saat dia melirik ke arah pria itu. Di sekelilingnya, masih ada 4 pria seumuran. Masing-masing dari mereka terlihat sangat bermartabat. Mereka memancarkan aura arogan dan dari cara mereka berpakaian, orang-orang sudah tahu bahwa mereka adalah murid dari klan aristokrat. Bahkan jika seseorang menolak mereka tetap harus memikirkan latar belakang keluarga orang tersebut. Namun, di kota 7 bintang, tidak banyak klan yang bisa berhadapan langsung dengan klan Di atau menunjukkan sikap mereka. King Sui berdiri di sudut. Setelah dia datang ke benua tengah, dia menyadari bahwa tidak ada tempat di mana dia berasal. Bahkan negeri 7 bintang sangat besar. Semua 7 bintang tinggal di kota 7 bintang. Area di mana ibu kota benua berada biasanya area yang sangat luar biasa. Misalnya, kota bintang 7 saja sudah lebih dari cukup untuk menempati 1/10 dari ruang di negara bintang 7. Dengan kata lain, di antara 81 negara, kota bintang 7 itu sendiri hampir sebesar 8 hingga 9 kota normal. Ini adalah fenomenal normal. Klan yang menguasai satu bagian benua akan mengumpulkan kekuatan mereka dengan klan lain dan hidup bersama. Misalnya, 7 bintang memilih untuk memerintah negeri 7 bintang dan menghindari ibu kota benua yang paling diperhatikan orang. Tapi tentu saja, di negeri 7 bintang, akan ada beberapa klan tangguh yang berkumpul di kota 7 bintang. Meskipun mereka cukup jauh satu sama lain di dalam kota, dengan keberadaan binatang iblis dan binatang terbang, transportasi tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka.
Ketika mereka tinggal bersama di satu kota, mereka akan bisa menjaga satu sama lain. Meskipun mereka menjadi klan aristokrat selama lebih dari 10.000 tahun, mereka masih akan kekurangan jika harus mendukung kota atau negara sendiri. Akan sangat mudah bagi mereka untuk digulingkan oleh klan lain jika mereka mencoba dengan paksa mendukung kota atau negara sendirian. Oleh karena itu, alih-alih melihat satu sama lain sebagai musuh, 7 bintang berbagi persaingan persahabatan untuk melindungi negara 7 bintang. Nona muda di King, bolehkah saya tahu siapa dia? Temanku, dari mana temanmu berasal? Benua awan hijau. Helian Wei memandang King Sui. Dia ingat bahwa Di King telah kembali dari benua awan hijau. Untuk sesaat, dia melihat King Sui dengan tatapan yang sangat rumit. Bagi King Sui, tatapan semacam ini cukup familiar. Ini bukan pertama kalinya dia melihat tatapan semacam ini yang bertujuan untuk melenyapkannya. Meski begitu, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Benua awan hijau, apakah Anda tertarik untuk mengetahui dari mana saya berasal? King Sui menatap Helian Wei. Tentu saja, King Sui tahu niat macam apa yang dimiliki orang ini. Di 9 benua, benua awan hijau adalah yang termiskin dan terlemah. Selain itu juga satu-satunya benua tanpa martial science. Dibandingkan dengan benua lain, kekuatan mereka memiliki celah yang besar. Hehe, karena kita berdua adalah teman wanita di King, itu berarti kamu dan aku juga berteman. Bukankah teman harus tulus satu sama lain? Ucap Helian Wei menganggukkan kepalanya saat dia berkata dengan tatapan serius. Ya, lalu bagaimana saya harus memanggil Anda? Helian Wei, dari klan Helian, bukankah Nyonya Di King baru saja menyebutkannya sebelumnya? Helian Wei memandang King Sui. Dia merasa bahwa King Sui adalah pendengar yang sangat buruk. Oh ya, saya melupakannya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kita harus jujur satu sama lain? Saya juga takut salah. Jadi berapa banyak anggota di klan Anda? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian kuat? Ucap King Sui tersenyum ketika dia melihat Helian Wei dengan ekspresi serius. Ini membuat Helian Wei benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mengapa seseorang menanyakan pertanyaan seperti ini? Selain itu, King Sui bahkan menyebutkan bagian tentang jujur satu sama lain. Oleh karena itu, jika dia tidak menjawabnya, dia akan tampak tidak masuk akal. Jika dia mengatakan bahwa ini adalah rahasia, bukankah dia akan berbohong ketika dia berbicara tentang jujur satu sama lain? Untuk sesaat, Helian Wei merasa sangat kesal. Bagaimana dia bisa tahu kalau ada begitu banyak anggota klan Di? Kesampingkan masalah ini, bahkan jika dia ingin menjawab serangkaian pertanyaan ini, dia akan membutuhkan setengah hari untuk mengumpulkan informasi untuk melakukannya. Brother Helian, apakah pertanyaan ini sulit untuk dijawab? Apakah kamu tidak ingin jujur padaku? King Sui terkekeh. Helian Wei dengan ceroboh jatuh ke dalam perangkap King Sui. Dia sadar bahwa King Sui dengan sengaja berusaha mempersulitnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah. Dia hanya anak nakal yang berasal dari benua awan hijau, namun dia begitu sombong. Rumah Brother Helian terlalu ramai. Mengapa kita tidak pergi ke tempat di mana kita bisa duduk dan berbicara dengan benar? Ucap seorang pemuda kurus dan tampan di samping Helian Wei berusaha menyelesaikan situasi canggung dan memberikan saran. Ciri yang paling menarik dari pemuda ini adalah matanya yang super cerah. Itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang sangat berpengetahuan. Ayo kita lakukan lain kali. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya lakukan. Ucap King Sui tidak benar-benar tertarik dengan gangguan tanpa akhir mereka. Setelah dia selesai berbicara, King Sui melirik ke arah Di King. Baiklah, aku pergi. Di King merasa sangat tertekan. Keduanya telah bersama selama lebih dari 3 bulan. Inilah yang disebut orang, keakraban melahirkan kesukaan. Bahkan jika tidak ada perasaan yang dibangun, mereka tetap akan berakhir sangat dekat satu sama lain.
Terutama setelah King Sui mengorbankan segalanya dan menghadapi binatang iblis kelas bela diri untuk memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia terluka parah, dia tetap tidak peduli. Pada saat itu, dia merasa ada sesuatu di hatinya yang tergerak. Apakah ini dianggap sebagai berbagi rasa sakit bersama? Tetapi dia tahu bahwa King Sui melakukan semua ini untuk saudara perempuannya. Dia tidak bisa melihat tampilan familiar yang sama yang dia miliki ketika dia bersama saudara perempuannya di matanya ketika dia menatapnya. Tapi yang membuat Diking merasa semakin bingung adalah, dia juga tidak memendam pemikiran seperti itu terhadap saudara perempuannya. Selain merasa tertekan, hal ini juga membuatnya merasa agak bingung. Jadi, dia tidak memendam pemikiran seperti itu untuknya. Adapun saudara perempuannya, itu lebih seperti dia menghormatinya. Jadi, bagaimana perasaannya tentang dia? Berhati-hatilah di sepanjang jalan. Jika Anda memiliki waktu luang atau merasa kesepian, Anda dapat datang dan mencari saya. Setidaknya aku bisa bicara denganmu. Ucap Diking memandang King Sui.